Bab 932. Raja Bakir bukan sedang bercanda, ini memang kenyataan. Di masa lalu, ayahnya membiarkannya menikah dengan Jihan karena alasan ini. Jika Jihan adalah seorang pria, dia pasti akan menjadi seorang ahli berbakat. Saat ini, Jihan berbicara dengan gugup, "Yang mulia, bagaimana mungkin hamba?" Namun, Raja Bakir segera melambaikan tangan sambil menyela. "Semuanya akan baik-baik saja, Ratu, aku percaya padamu." Raja Bakir tampak menghela napas. Dia merasa sangat kesal dan sedih di dalam hatinya. Siapa yang bisa menduga bahwa tubuhnya akan menjadi seperti ini? Tanpa menemukan penyebab penyakitnya, kondisinya malah makin memburuk setiap hari. Itu sebabnya, Raja Bakir ingin segera mengangkat putra mahkota selama dia masih hidup. "Sudahlah, kamu boleh pergi. Tolong suruh Alina masuk. Aku harus menghiburnya." Usai Raja Bakir berkata demikian, dia langsung meminta Jihan pergi. Tidak lama kemudian, Alina berjalan masuk dengan hormat. Ketika hendak memberi salam, Raja Bakir langsung mengulurkan tangan untuk mencegahnya. Segera setelah itu, Alina pun bertanya, "Yang mulia, ada apa memanggil hamba?" "Alina, kemarilah. Kamu nggak perlu begitu sungkan. Duduklah di sampingku," jawab Raja Bakir. Setelah itu, Alina segera mengangguk dan duduk di samping Raja Bakir dengan mata berlinang air mata. Tak lama kemudian, Raja Bakir menggenggam tangan Alina dan berkata sambil tersenyum, "Di antara begitu banyak selir, hanya kamu yang paling kusukai. Kamu melahirkan putra yang baik untukku, Yahya. Aku sangat menyukainya." Alina merasa sangat senang dalam hatinya. Wanita itu pun berkata, "Baguslah kalau yang mulia suka. Hamba merasa sangat terhormat." Raja Bakir menatap Alina sembari berkata, "Kamu sendiri sudah melihat kondisi kesehatanku. Ajalku sepertinya sudah dekat, jadi posisi putra mahkota harus ditetapkan hari ini." Alina buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda adalah orang yang luar biasa, jadi tidak mungkin seperti itu. Anda pasti akan sembuh." Namun, Raja Bakir hanya merespons dengan senyuman. Pada saat seperti ini, dia sudah tidak memiliki pilihan lain selain memikirkan kemungkinan terburuk. Meskipun hatinya penuh dengan keengganan, dia tetap harus menerima takdir ini. "Alina, sayangnya aku nggak bisa memberikan gelar putra mahkota kepada Yahya," ujar Raja Bakir. Begitu mendengar perkataan ini, Alina sontak tercengang. "Tidak diberikan kepada Yahya, mungkinkah Raja Bakir akan memberikannya pada putra Jihan?" Alina terlihat agak terkejut. Raja Bakir tentu menyadari perubahan ekspresinya. Lantaran mengetahui apa yang Alina pikirkan, Raja Bakir pun menghela napas dan berkata, "Alina, aku memang menyayangi Yahya, tapi diriku yang sekarang nggak bisa memberikan gelar ini untuknya. Kalau aku dalam keadaan yang sehat, kerajaan Nuala kemungkinan besar akan menjadi milik Yahya. Tapi, itu sudah nggak mungkin sekarang. Kalau aku meninggal dan Ratu mengambil alih urusan pemerintahan, apakah menurutmu Yahya masih bisa mempertahankan posisi putra mahkota?" tanya Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir pun menimpali, pertarungan antara putra mahkota dan ratu akan menyebabkan kekacauan pada kerajaan Nuala. Selain itu, Yahya juga masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saingan ratu? Aku menyayanginya, jadi tentu ingin melindungi nyawanya. Demi kepentingan kerajaan Nuala, juga demi Yahya, bukankah lebih baik kita membiarkan Yahya menjadi seorang pangeran yang santai? Tanya Raja Bakir. Dia tidak menyembunyikan apapun. Apabila tidak meluruskan hal-hal ini sekarang, kemungkinan besar itu akan menimbulkan kekacauan nantinya. Setelah mendengar ini, Alina merasa sangat sedih. Apakah rencana yang telah dijalankannya selama ini justru membantu Jihan? Alina benar-benar tercengang. Kumar pernah berkata bahwa dia akan membiarkan Yahya menjadi putra mahkota. Namun, mendengar maksud Raja Bakir sekarang, sepertinya, Yahya hanya bisa menjadi seorang pangeran selamanya. Bagaimana hal ini bisa diterima? Meskipun Alina sangat mencintai Raja Bakir, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Selain kali ini, tidak akan ada kesempatan lain lagi. Walaupun merasa tidak puas di dalam hatinya, Alina tetap berkata, "Yang mulia, hamba mengerti. Baguslah kalau kalian bisa mengerti niat baikku. Kamu adalah selirku, jadi seharusnya memahami maksudku," ujar Raja Bakir. Bab 933. Raja Bakir hanya bisa berkata demikian. Dia masih berkuasa sekarang, jadi kekacauan tersebut mungkin tidak akan terjadi. Namun, begitu dia meninggal, keluarga Juwanto mungkin tidak akan mengakui keputusannya. Raja Bakir benar-benar tidak yakin apakah keluarga Juwanto akan memahami maksudnya. Sementara itu, Alina hanya bisa mengangguk dan menerima dengan pasrah. Wanita itu pun berkata, "Hamba mengerti. Baiklah, kamu sudah boleh pergi," ujar Raja Bakir yang sungguh merasa sangat tidak berdaya. Kemudian, Raja Bakir mengeluarkan dekrit untuk mengangkat Jeffrey sang pangeran kelima sebagai putra mahkota dan memerintahkan Jihan untuk mengawasi pemerintahan. Keputusan ini membuat gempar seluruh negeri. Membiarkan seorang wanita untuk memimpin pemerintahan sungguh tidak lazim. Banyak pejabat yang tidak bisa menerima hal ini. Mereka pun segera menyampaikan protes. Bukan hanya itu, kedua penasihat juga sulit menerima keputusan ini. Mereka lebih memilih untuk membantu Yahya daripada membantu Jihan. Ini adalah pemikiran yang sudah tertanam dalam batin mereka dan tidak dapat diubah.
Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa Raja Bakir membiarkan ratu untuk mengawasi pemerintahan? Partisipasi haram dalam politik akan merugikan negara. Apakah Raja Bakir sudah kehilangan akal sehat? Banyak orang mengungkapkan hal yang sama karena keberatan. Mereka benar-benar kesal dan sulit menerima hal ini. Menghadapi situasi tersebut, Jihan juga hanya bisa menghela napas. Dia tidak mengerti alasan Raja Bakir memutuskan hal ini. Namun, dia juga merasa bersyukur dalam hatinya. Dengan demikian, tampaknya kerajaan Nuala telah berada di genggaman keluarga Barus. Begitu putra mahkota diangkat, hanya dalam 1 hari, dekret tersebut telah mengejutkan seluruh negeri. Semua pejabat yang melihat pengumuman ini tampak tercengang. Membiarkan seorang ratu mengawasi pemerintahan benar-benar adalah hal yang langka dalam sejarah. Apakah kerajaan Nuala juga ingin mengikuti jejak kerajaan Agrel untuk membiarkan seorang wanita yang berkuasa? Kabar ini langsung didengar oleh Wira. Setelah mengetahui berita ini, dia juga sedikit terkejut. Wulan dan yang lainnya juga tercengang. Saat ini, Wulan berkata, "Sayang, bisa-bisanya Raja Bakir membiarkan ratu mengelola urusan pemerintahan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi?" Benar, dalam sejarah kerajaan Nuala, belum pernah ada wanita yang mengelola urusan pemerintahan. Jelas Dian. Mungkinkah ini ulah keluarga Barus? Tanya Dewina. Ketiga wanita itu sangat terkejut sehingga berkata demikian. Bukan hanya mereka, bahkan Putro dan yang lainnya juga kebingungan. Apa yang sedang direncanakan oleh Raja Bakir? Dia bisa-bisanya membiarkan seorang wanita terlibat dalam urusan pemerintahan. Bukankah kekacauan akan terjadi di seluruh negeri? Tanya Putro dengan ekspresi ragu-ragu. Danu dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Sementara itu, Wira menghela napas dan berkata sambil tersenyum. Mungkin, Raja Bakir tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Perkataan ini membuat semua orang tercengang. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana mungkin seperti itu? Raja Bakir memang sakit parah, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ajalnya sudah dekat? Selain itu, kalaupun itu benar, kenapa dia membiarkan ratu untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan? Mereka semua tidak memahami hal ini dan menatap ke arah Wira. Namun, Wira malah melihat ke arah ibu kota kerajaan. Saat ini, dia dapat merasakan keputusasaan Raja Bakir. Orang ini sangat cerdas, tetapi kurang kepala dingin. Apabila dadanya lebih lapang, kerajaan Nuala juga tidak akan menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, Wira pun menjelaskan. Setelah Raja Bakir meninggal, ratu pasti akan ikut campur dalam pemerintahan. Terlepas dari ketersediaan Raja Bakir, itu tetap akan terjadi. Kenapa dia nggak mengangkat Pangeran Yahya sebagai putra mahkota? Meskipun bisa, bocah itu baru berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan posisinya di istana? Setelah itu, Wira melanjutkan. Apalagi, dia bukan anak kandung ratu. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Yahya bahkan belum tentu bisa mempertahankan nyawanya. Jadi, membiarkan ratu ikut campur dalam urusan pemerintahan adalah untuk memberikan ketenangan pada keluarga Barus. Selain itu, Raja Bakir juga ingin memperingatkan keluarga Juwanto agar nggak macam-macam. Keluarga Juwanto mungkin nggak akan percaya, tapi dengan memindahkan konflik ini kepada keluarga Barus dan keluarga Juwanto mungkin akan kesulitan bertindak. Ini karena mereka dihadapkan pada dekret yang memberikan kewenangan pada ratu untuk mengawasi pemerintahan, serta Jeffrey yang sudah diangkat secara resmi menjadi putra mahkota, timpal Wira. Bab 934. Pada waktu bersamaan ketika Wira merasa terkejut, dia juga merasa prihatin terhadap nasib malang Raja Bakir. Siapa yang dapat menyangka bahwa dia akan dihadapkan dengan situasi yang begitu sulit? Tunggu saja, konflik di ibu kota ini akan memuncak sebentar lagi. Usai Wira berkata demikian, dia pun melihat ke arah ketiga istrinya. Setelah itu, Wira berbicara untuk mengingatkan Danu. Mulai hari ini, jangan bertindak sembrono. Kekacauan akan segera terjadi di ibu kota kerajaan. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Tolong sampaikan pada Biantara, Mandra, dan Paman Hasan tentang berita ini. Begitu mendengar kata-kata Wira, Danu bergegas untuk menyampaikan kabar ini. Sayang, apakah situasinya benar-benar akan menjadi kacau? Tanya Wulan yang sangat khawatir. Sementara itu, Wira menjawab sambil tersenyum. Meskipun akan kacau, semua orang tetap tahu batasan. Bagaimanapun, kalau membuat keributan yang tidak bisa diakhiri, kerajaan Nuala bisa hancur. Jadi, dari seberapa kacau, semua itu pasti masih bisa ditoleransi oleh kerajaan Nuala. Keluarga-keluarga besar ini tidak bodoh. Mereka tidak akan mengorbankan usaha beberapa generasi sebelumnya hanya untuk memberikan jalan bagi kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma. Bukannya itu sama seperti mencelakai diri sendiri. Pada saat yang sama, keluarga Juwanto juga telah mengetahui kabar tersebut. Kumar benar-benar merasa telah mencelakai dirinya sendiri. Dia sangat murka hingga langsung memecahkan vas bunga giok terbaik. Brengsek, raja bodoh. Dia benar-benar raja yang bodoh. Maki Kumar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada hari seperti ini. Raja Bakir bisa-bisanya membiarkan Jihan untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan, bahkan mengangkat putranya yang masih bayi menjadi putra mahkota. Dia benar-benar adalah raja yang bodoh. Ayah, Raja Bakir ternyata begitu meremehkan keluarga kita.
Ayah, kalau tahu seperti ini, seharusnya kita langsung membunuhnya sejak awal. Kedua putra Kumar, Fahlevi Juwanto dan Gibran Juwanto, berbicara dengan kesal. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Bakir akan membuat keputusan seperti ini. Perlu diketahui bahwa mereka sangat mengharapkan Yahya diangkat menjadi putra mahkota. Mereka mengatur situasinya menjadi sedemikian rupa karena yakin bahwa Raja Bakir tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, tidak disangka bahwa Raja Bakir ternyata akan bertindak melenceng. Meskipun Kumar emosi, dia tetap perlahan menenangkan diri. Tak lama kemudian, Kumar pun tenggelam dalam pikirannya sendiri. Masalahnya sudah menjadi seperti ini dan mencapai kondisi terburuk. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Fahlevi dan Gibran yang sangat khawatir sehingga bertanya demikian. Mendengar pertanyaan putranya, Kumar pun menjawab. Untuk masalah ini, kita harus menunggu sampai Raja Bakir meninggal dulu, baru bisa bertindak. Kalau dia belum mati, kerajaan Nuala masih adalah miliknya. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi, begitu dia mati, kita punya alasan untuk merencanakan pengambil alihan kekuasaan. Usai mendengar perkataan Kumar, Fahlevi dan Gibran sama-sama terkejut. Salah satu dari mereka pun bertanya. Hingga saat itu, belum terlambat, kan? Mereka sebenarnya agak bingung. Putra mahkota sudah ditetapkan dan Jihan akan mulai mengelola pemerintahan. Itu artinya, mereka telah kehilangan peluang. Bukankah mencoba untuk merebut tahta akan jauh lebih sulit? Saat ini, Kumar menjelaskan. Nggak terlambat, justru itu waktu yang tepat. Apa kamu mengira ada banyak orang yang setuju dengan keputusan Raja Bakir? Di istana, ada berapa banyak orang yang memperhatikan masalah ini? Siapa di antara mereka yang bersedia mendukung seorang wanita? Apabila Jeffrey seumuran dengan Yahya, kita mungkin benar-benar nggak akan berdaya. Tapi, sekarang kita mempunyai peluang yang lebih besar. Dibandingkan dengan keluarga Barus, apa yang bisa mereka banggakan hanyalah status seorang ratu. Timpal Kumar. Kemudian, Kumar segera melanjutkan. Sejak zaman kuno, hanya keturunan raja yang bisa dianggap sebagai penguasa. Kalaupun Raja Bakir memberikan izin, rakyat tetap nggak akan menerima keputusan ini. Bab 935. Kumar mendengus, ucapan ini memang benar. Di dunia ini, semua orang tunduk kepada raja, bukan pada ratu. Lagi pula, Jihan tidak seperti Senia yang punya banyak siasat. Jadi, Jihan pasti akan kesulitan untuk mengendalikan pemerintahan. Apalagi kalau keluarga Juwanto mengacaukan situasi, Jihan pasti akan sulit mempertahankan kedudukannya. Kumar berucap dengan ekspresi dingin. Hanya saja, aku nggak menyangka Raja Bakir begitu ceroboh. Fahlevi berkomentar, Raja Bakir memang ceroboh, bisa-bisanya dia membiarkan seorang wanita menjadi raja. Gibran menimpali, dasar raja nggak berguna. Kumar menanggapi ucapan putranya, nggak berguna. Sepertinya nggak begitu juga. Kedua putra Kumar kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya. Ayah, apa Raja Bakir punya pertimbangannya sendiri? Kumar mengangguk dan mendengus, lalu menjawab. Tentu saja, dia pasti membuat keputusan ini setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, membiarkan wanita mengendalikan pemerintahan bukan keputusan yang mudah. Raja Bakir berbuat seperti ini demi kerajaan Nuala. Hanya saja, keputusannya ini tetap nggak bisa membuat kondisi di kerajaan Nuala stabil. Fahlevi dan Gibran makin kebingungan setelah Kumar selesai menjelaskan. Gibran bertanya lagi. Ayah, apa maksudnya? Kumar yang awalnya masih marah sudah memahami maksud Raja Bakir setelah merenungkannya. Kumar menyahut. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada Raja Bakir. Setidaknya, kita masih punya kesempatan. Masalahnya akan lebih sulit diselesaikan kalau Yahya yang menjadi putra mahkota. Ucapan Kumar membuat kedua putranya bingung. Fahlevi berucap. Ayah, apa kamu bisa menjelaskannya? Aku, benar-benar nggak mengerti. Kedua putra Kumar tidak paham karena pengetahuan mereka masih kurang. Kumar tidak marah, dia malah menjelaskan dengan sabar. Kalau Yahya menjadi putra mahkota, nggak mudah baginya untuk mengendalikan pemerintahan meski dia pintar. Sekalipun bisa menduduki posisi raja, nggak mudah untuk memenangkan hati rakyat. Ratu juga nggak bisa, tapi ratu itu wanita cerdas dan berbakat dari keluarga Barus. Waktu itu, almarhum raja mengizinkan Raja Bakir untuk mempersunting Jihan karena kelebihan Jihan ini. Jadi, Raja Bakir sudah memutuskan untuk membiarkan Jihan mengendalikan pemerintahan sejak awal. Kalau nggak, apa mungkin Raja Bakir menyerahkan kekuasaannya kepada anak berusia 10 tahun atau para pejabat? Takutnya nanti pejabat-pejabat itu akan memperalat kekuasaan raja, lanjut Kumar. Gibran segera menimpali. Tapi, kemungkinan ratu juga bisa berbuat seperti itu. Kumar menyanggah. Walaupun begitu, ratu itu anggota keluarga kerajaan. Dia pasti akan mempertahankan keturunan raja. Kalau orang lain yang memegang kekuasaan, takutnya kerajaan Nuala nggak akan dikuasai oleh keluarga Larasati lagi. Kedua putra Kumar baru paham setelah mendengar penjelasan ayah mereka. Memang benar, jika Jihan yang mengendalikan pemerintahan, tidak peduli pangeran manapun yang menjadi raja, mereka tetap saja keturunan keluarga Larasati. Baik putra Jihan, Yahya, ataupun pangeran lain, mereka merupakan keturunan Raja Bakir. Namun, situasinya akan berbeda kalau pemerintahan dikuasai oleh orang lain.
Misalnya, penasihat kiri dan kanan yang memiliki pengaruh besar di istana. Jika mereka berdua memperalat kekuasaan raja, penguasa kerajaan Nuala akan berganti. Kumar meneruskan perkataannya, Ratu pasti punya kekuasaan besar kalau mengendalikan pemerintahan. Bagaimanapun, dengan perintah raja, Ratu akan menjadi ibu suri kalau raja mati dan statusnya sangat mulia. Tapi, seandainya Yahya yang menjadi putra mahkota, menurut kalian, apa Ratu akan benar-benar mendukung Yahya? Takutnya, saat anak Ratu tumbuh dewasa, Yahya pasti akan mati. Bab 936. Fahlevi dan Gibran langsung memahaminya setelah Kumar menyelesaikan penjelasannya. Fahlevi berujar, benar, kalau Ratu mengendalikan pemerintahan, Yahya hanya menjadi putra mahkota untuk sementara waktu. Saat anak Ratu tumbuh dewasa, posisi Yahya pasti akan digantikan. Gibran menimpali, benar, Yahya dan Ratu pasti nggak akan akur. Dengan campur tangan keluarga Juwanto dan Barus, pemerintahan pasti akan goyah. Kedua putra Kumar seketika mengerti alasan Raja Bakir melancarkan siasat ini. Sebenarnya, mereka berdua pernah memikirkan alasan lain, tetapi tidak pernah menduga hal ini. Kumar menjelaskan. Sekarang, kalian sudah tahu pemikiran Raja Bakir, kan? Raja Bakir pikir dia bisa menstabilkan pemerintahan dengan cara seperti ini. Pemikirannya memang benar, kalau Ratu mengurus pemerintahan, anaknya akan menjadi calon raja. Setidaknya, mereka ada di pihak yang sama. Kalau kita bertindak, yang menjadi ancaman bukan hanya Ratu, tapi bayinya yang berstatus putra mahkota, bagaimanapun, situasinya nggak akan sekacau sekarang. Bahkan, Raja Bakir tahu dia nggak bisa memastikan kerajaan Nuala nggak akan goyah setelah dirinya meninggal. Jadi, sekarang dia menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Barus dan bukan keluarga Juwanto, lanjut Kumar. Kumar meneruskan ucapannya, Jihan dan Raja Bakir memang saling mencintai, mereka tumbuh dewasa bersama dan sudah menetapkan pernikahan sejak awal. Kalau Jihan yang memegang kekuasaan, mungkin dia akan menentang pemikiran keluarga Barus. Jihan akan menunggu anaknya tumbuh dewasa dan menjadi raja yang baru. Makanya, Raja Bakir nggak menyerahkan pemerintahan kepada keluarga Juwanto yang punya ambisi untuk merebut kekuasaan dan menjadikan kerajaan Nuala milik keluarga Juwanto. Kumar menyipitkan matanya. Dia diam-diam memuji kepintaran Raja Bakir. Sebaliknya, jika Alina yang mengurus pemerintahan, Kumar pasti akan berhasil merebut kekuasaan. Tidak peduli Alina setuju atau tidak, Kumar tetap akan berbuat seperti ini. Bagaimanapun, Alina adalah orang yang picik dan sembrono. Dia masih kalah jauh dari Jihan. Kalau bukan karena keluarga Juwanto diam-diam membantu Alina, takutnya dia sudah diinjak-injak oleh Jihan dari awal. Kumar menambahkan, kalau begitu, rencana Raja Bakir ini memang yang paling sempurna. Setidaknya, sekarang kelihatannya seperti itu. Benar, kalau Raja dan Ibu Suri nggak akur, pemerintahan akan kacau balau. Kalau kita yang membuat kekacauan, setidaknya hanya dari luar. Tapi, kalau Yahya menjadi putra mahkota, dua orang yang memegang kekuasaan akan berselisih. Itu baru bencana besar, lanjut Kumar. Meskipun sama-sama kacau, tetap saja ada perbedaan. Saat ini, keluarga Juwanto mengacaukan situasi karena mengincar posisi raja. Namun, belum ada keributan dalam pembagian kekuasaan. Jika Yahya menjadi putra mahkota, Ratu dan putra mahkota pasti akan berseteru. Saat itu, situasinya pasti sangat berbahaya. Kumar berkomentar lagi. Benar, tapi perkiraan Raja Bakir tetap saja salah, keluarga Juwanto nggak akan rela melepaskan hal ini begitu saja. Lagi pula, Ratu nggak akan bisa memegang kekuasaan terlalu lama. Atas dasar apa Jihan yang mengatur pemerintahan kalau ada begitu banyak pangeran? Kumar mengancam, Raja Bakir, awalnya aku memang nggak berniat membunuhmu. Aku berharap kamu bisa menetapkan Yahya sebagai putra mahkota, lalu mengajarinya dan menyerahkan kekuasaanmu secara perlahan meski sakit-sakitan. Nggak perlu lama-lama, cukup 3 tahun. Setelah kamu mati, Yahya sudah berusia 13 tahun. Saat itu, keluarga Juwanto akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Tapi, sekarang kamu malah membuat keputusan seperti ini, jadi kamu nggak perlu hidup lagi. Kematianmu, menandakan bahwa penguasa kerajaan Nuala akan berganti, ujar Kumar. Kumar mendengus, dia sudah diam-diam memutuskan. Raja Bakir harus mati. Asalkan dia mati, Kumar baru bisa membantu Yahya merebut posisi raja. Kemudian, Fahlevi berkata, Ayah, kemungkinan kita menang sangat besar. Gibran menimpali, benar, Ayah, harapan terbesar kita ada pada Yahya. Yahya akan mendapatkan dukungan dari para pejabat. Jika pemerintahan bermasalah, Jihan pasti akan kesulitan. Pada saat itu, pejabat pemerintah pasti akan mendesak Jihan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Yahya. Kumar menyahut. Benar, kemungkinan besar kita pasti menang. Kalaupun kemungkinannya kecil, keluarga Juwanto juga akan melawan. Kumar mendengus dan melanjutkan ucapannya, keluarga Hartono sudah ada di pihak yang sama dengan kita, sedangkan keluarga Nararya cukup dekat dengan keluarga Barus. Kita harus berusaha untuk membuat keluarga Nararya mendukung kita. Bab 937. Kumar menegaskan, saat itu, keluarga Barus pasti akan musnah karena diserang oleh 3 keluarga besar. Kumar mendengus. Setelah itu, keluarga Juwanto mulai membuat persiapan. Sementara itu, keluarga Barus tentu sudah tahu bahwa Jihan yang mengurus pemerintahan.
Farel kaget saat mendengar kabar ini, tetapi Sigra malah merasa gelisah. Farel berujar, "Ayah, Bibi sudah mengurus pemerintahan. Seharusnya, keluarga Barus nggak perlu menyembunyikan diri lagi, kan? Selama ini, keluarga Barus terus bersembunyi. 3 keluarga besar lain dan keluarga kerajaan juga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang disembunyikan keluarga Barus. Hanya saja, Sigra tetap merasa khawatir." Sigra menjelaskan, "Raja Bakir memang berniat baik, tapi keluarga Barus sudah menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Keluarga Juwanto pasti nggak akan melepaskan keluarga Barus dan posisi raja begitu saja. Selain itu, keluarga Hartono sudah mendukung keluarga Juwanto. Meskipun keluarga Nararya cukup dekat dengan kita, situasi saat ini sangat sulit diperkirakan." Raut wajah Sigra menjadi masam. Dia tentu berharap Raja Bakir bisa hidup lebih lama lagi. Namun, Sigra tahu bahwa keluarga Juwanto sudah bertindak dan keluarga Barus tidak punya cukup waktu lagi. Sigra melanjutkan, "Bukan hanya itu, takutnya bibimu nggak akan rela menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Barus. Lagi pula, masih ada Yuda." Semua orang melupakan Yuda. Raja Bakir memang tidak mempercayai Yuda, tetapi bukan berarti Jihan berpikiran sama. Yuda adalah orang yang kompeten dan tidak kalah dari Dirga. Jihan ingin menunggu putranya yang menduduki posisi raja, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Barus merebut kekuasaan. Jadi, Sigra tidak merasa senang. Farel mengutarakan pendapatnya. "Berdasarkan sifatnya, Bibi memang bisa berbuat seperti itu. Ayah, jadi apa yang harus dilakukan keluarga Barus? Apa kita tetap berusaha mendukung Bibi atau mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan?" Sigra merenungkan ucapan Farel. Kerajaan Nuala begitu besar, tentu saja banyak pihak yang ingin merebut kekuasaan. Keluarga Barus juga terus berusaha untuk menguasai kerajaan. Mereka sudah mengumpulkan kekayaan dan kekuatan selama bertahun-tahun. Suatu hari nanti, keluarga Barus pasti bisa menjadi penguasa. Kala ini, kesempatan sudah datang, tetapi ini bukan kesempatan paling bagus. Sigra yang ragu-ragu menimpali. "Farel, sebenarnya aku masih bimbang untuk memilih di antara menyokong keponakanmu atau membuat keluarga Barus mengubah sejarah. Farel, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Farel langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ayahnya. "Tentu saja kita harus merebut kekuasaan. Selama ini, Farel ingin melakukan hal besar. Jadi, mana mungkin dia melepaskan kesempatan yang bagus ini?" Sigra berucap, "Hehe, aku tentu merasa senang karena kamu bisa berpikiran seperti ini. Tapi, masalah ini harus dipikirkan lagi. Coba kamu cari waktu untuk menemui temanmu itu, tanyakan dulu pendapatnya. Mungkin saja orang luar bisa menganalisis dengan lebih saksama." Tentu saja, orang yang dimaksud Sigra adalah Wira.